Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وأوطار وعلى آله وصحبه النور أما بعد. Yang pertama saya hormati para habaib, para alim ulama, para ustadz, para tokoh, wabil khusus Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri, Habib Ja'far Shadiq Al-Munawar, dan Bapak Dr. Muhammad Masrifan Jamil, dan keluarga besar almarhum Bapak Haji Imam Syafi'i, serta keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Sofiyah binti Wagiman, Ibu Darita, Ibu Dewi, Mas Adam, dan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberi kesehatan oleh Allah. Kesehatan ini merupakan hal yang sangat mahal. Kita tahu bahwa kesehatan jauh lebih mahal dari nikmat harta benda. Kalau kita punya harta benda, emas segunung, tapi kita sakit, maka kita tidak bisa merasakan nikmat apa-apa. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah. Dan alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mencari bekal untuk nanti kita kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita ini berjalan menuju kepada perjalanan yang panjang. Kita saat ini berada di fase yang ketiga dalam perjalanan, terminal yang ketiga. Terminal yang pertama itu adalah di alam dzar. Dulu ketika kita belum dimasukkan roh kita ke dalam rahimnya ibu kita. Ya, itu namanya alam dzar kata ulama. Kenapa disebut dzar? Dzar itu sebenarnya semut. Ya, alam semut. Kenapa disebut alam semut? Karena saat itu seluruh arwah-arwah Bani Adam, anak cucunya Adam, itu dikeluarkan dari sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Ya, dikeluarkan dari sulbinya Nabi Adam seluruhnya. Ya, baik orang yang nantinya kafir atau yang muslim, yang semua bangsa-bangsa, selalu manusia, pokoknya seluruh manusia yang ada di alam semesta ini dikeluarkan dari sulbinya Nabi Adam. Sampai manusia yang terakhir nanti yang akan hidup. Itu namanya, dan karena kecil-kecil, ya karena kecil-kecil bentuknya seperti semut, maka disebut alam dzar. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172, ya. Itu menerangkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin.
Ya, yang artinya bahwa dan ketika ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbinya Nabi Adam ya. Dikeluarkan mereka semuanya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil saksi pada seluruh roh-roh, seluruh jiwa-jiwa. Seluruh jiwa-jiwa itu diambil saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Nah, maka kita semuanya Bani Adam, anak cucu Adam mengatakan qalu, mereka menjawab, kita ini menjawab bala, benar ya Allah. Engkau ini adalah Tuhan kami. Syahidna, dan kami menyaksikan, kami bersaksi atas ketuhanan Engkau. Kemudian Allah berfirman melanjutkan, hal ini kami lakukan kata Allah agar nanti di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami yaitu Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Engkau ya Allah. Supaya kita tidak mengelak bahwa saya tidak tahu kalau Engkau itu Maha Esa, saya itu tidak ngerti ya Allah, saya kan hidup di zaman primitif atau zaman ini saya tidak tahu tentang agama, tidak ada alasan. Tidak ada alasan karena rohani kita, roh kita itu sudah pernah bersaksi atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua Bani Adam hati kecilnya pasti merasa punya gantungan, punya hal yang dia harus sembah, punya hal yang harus tunduk patuh yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Nah, alam itulah yang disebut alam dzar. Ya, alam dzar kita dulu semuanya Bapak Ibu, kita semuanya berucap seperti itu. Kita semuanya berucap seperti itu. Ya, kita semuanya berucap bahwa benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami ya gitu. Jadi itu pertemuan itu ya, pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat menggembirakan. Pertemuan yang benar-benar sangat menyenangkan hati kita. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik, yang Maha Esa, yang Maha Kuat, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi itu adalah momen yang unforgettable, ya, momen yang tidak pernah bisa kita lupakan, ya, momen yang tidak pernah bisa kita lupakan, dan kita selalu rindu, kita selalu kangen, ya, kita selalu kangen terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu kenikmatan yang tidak ada bandingnya, kenikmatan yang tidak ada duanya. Kok bisa? Ya, seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah itu nanti saja di surga kenikmatan yang paling dahsyat itu adalah kenikmatan memandang Allah. Ya, kenikmatan yang paling nikmat di surga adalah kenikmatan kita berjumpa dengan Allah. Dibandingkan dengan istana yang kita miliki yang besarnya 10 kali dunia, dibanding dengan segala macam hal yang nikmat-nikmat yang ada di surga itu tidak ada artinya sama sekali. Yang paling nikmat adalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika di alam dzar itu kita berjumpa kepada Allah, kita bersaksi kepada Allah dan kita berdialog langsung dengan Allah, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Coba bisa dibayangkan Bapak Ibu yang mulia, kita ini merasakan kenikmatan dengan makhluk-makhluknya Allah yang merupakan ciptaannya dan pemberiannya. Kita nikmat
dengan hawa yang sejuk, kita nikmat dengan pemandangan yang begitu indah, lautan, dengan gemericiknya ombak, kita melihat gunung, kita melihat bunga-bunga, kita melihat eh, burung-burung yang beraneka ragam warnanya dan lain sebagainya. Dan kita merasakan kenikmatan-kenikmatan yang lain, makanan, minuman, tempat tinggal, jodoh dan sebagainya. Semua kenikmatan itu makhluknya Allah. Maka kalau dibandingkan dengan Allah sang pencipta nikmat, sumber daripada kenikmatan, nah itu tidak bisa dibandingkan, sangat kecil sekali. Sehingga di zaman di alam dzar itu, di fase pertama kita berjumpa dengan Allah itu, kita betul-betul bertauhid. Maka Bapak Ibu yang mulia, roh kita ini, nyawa kita ini adalah paling bersih sebenarnya. Roh kita ini adalah paling jujur. Roh kita inilah yang paling tahu, paling mengerti tentang Allah dan tentang arti kehidupan. Maka kalau orang Jawa ngerti itu disebut weruh. Kowe roh apa ora? Aku ora roh. Aku ora roh. Dia gitu. Aku ora weruh. Ora weruh itu artinya tidak ngerti. Roh artinya rohnya enggak paham. Roh karena roh inilah yang sebenarnya ngerti. Tetapi roh kita ini ya terkalahkan oleh jasad, oleh pikiran, oleh hawa nafsu ketika kita berada di alam dunia sekarang ini. Sehingga suara jeritan rohani kita ketika kita berbuat dosa dan berbuat kesalahan itu sering tidak kita dengarkan. Dia menangis ketika kita berbuat dosa. Dia menangis ketika kita berbuat kesalahan. Dan Bapak Ibu yang mulia, ini perlu difahami ya. Ini satu hal yang sangat penting kalau panjenengan ini bisa memahami, mengerti, meresapi, menghayati ini, maka insya Allah kita akan hati-hati. Begini, rohani kita ini, ya, roh kita ini, jiwa kita ini, ya, pernah merasakan kenikmatan yang tadi saya katakan tidak bisa dilupakan, kenikmatan yang pol sekali, yang sangat luar biasa sekali karena berjumpa dengan Sang Pencipta alam semesta dan menyaksikan dan berdialog dengan langsung. Alastu birabbikum qalu bala syahidna tadi itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Jadi Bapak Ibu yang mulia, panjenengan, saya, dan kita semuanya kalau hidup di dunia ini lupa dengan Allah, ya lupa dengan Allah, tidak mau mendekat diri kepada Allah, dan tidak mau hubungan inten dengan Allah terus-menerus, mesra, akrab, dekat, ya panjenengan tidak mungkin nikmat. Itu yang jenengan harus catat. Panjenengan tidak mungkin merasakan puas di dunia ini. Panjenengan tidak mungkin merasakan bahagia yang hakiki, ya. Nikmat yang hakiki, ketentraman yang hakiki, kesejukan yang hakiki. Tidak mungkin itu. Siapapun panjenengan. Dan apapun yang jenengan miliki, status apa saja yang panjenengan miliki. Walaupun Raja Fir'aun itu pernah merajai ya Arab dan sebagian Afrika. Ya, kerajaannya itu meliputi ya Mesir, ya Israel, ya Arab sekarang ini, ya sampai luas sekali kerajaannya Fir'aun itu. Dan raja, bukan presiden. Kalau presiden kan harus minta persetujuan
MPR DPR kalau memutuskan sesuatu juga tidak sendiri dia. Ya. Dan tidak ada yang bisa memprotes namanya keputusan raja. Ya, sangat terbatas kalau presiden. Tapi raja itu kan mutlak. Kekuasaan monarki yang mutlak itu Fir'aun. Itu 400 tahun jadi raja. Ya, bukan 35 tahun, 400 tahun. Ya, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, 400 tahun. Dan umurnya dia beberapa seribu atau berapa ribu tahun gitu. Jadinya raja saja 400 tahun. Ya, itu saja dia tidak merasakan kepuasan dalam hidupnya. Itu saja dia merasakan kesedihan, kesusahan. Karena dia jauh dengan Allah. Dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu para jamaah. Apalagi maksud saya ini apalagi saya gitu. Apalagi kita ini punya apa gitu. Ya, walaupun panjenengan ini Semarang ini milik panjenengan lah. Ya. Semarang itu loh. Kota Semarang semuanya itu milik panjenengan. Atau lebih dari itu panjenengan ini jadi raja ning donya. Sak donya ini milik panjenengan. Seperti Zulkarnain, ya. Di dunia ini yang pernah merajai dunia itu cuma 2. Satu Nabi Sulaiman, yang kedua Zulkarnain. Ya, Iskandar the Great itu. Kalau orang Inggris mengatakan itu merajai dunia itu. Dunia itu milik semuanya di bawah kekuasaannya. Dan apa saja yang dia miliki, dia mau kan bisa. Itu kalau seandainya itu posisinya kita dan seluruh alam semesta ini jadi budak kita, mau kita boleh halal apa saja yang kita mau kan, kita rajanya. Panjenengan masih ada relung dalam jiwa panjenengan yang kosong. Yaitu apa? Panjenengan harus terisi dekat yang namanya Allah. Karena jiwa kita ya pernah berjumpa dengan Zat yang Maha Agung dan Maha Suci dan Maha Baik namanya Allah. Dan itu tidak bisa digantikan dengan apapun dan siapapun yang ada di dunia ini. Maka panjenengan jangan heran kalau ada artis terkenal mati bunuh diri. Banyak, coba jangan dilihat di Google. Maka jangan heran kalau orang yang kaya raya, yang punya apa-apa mati bunuh diri. Jenengan juga jangan heran kalau pejabat tinggi di dunia ini banyak mati bunuh diri. Dan orang-orang ilmuwan juga yang luar biasa mati bunuh diri. Orang yang sangat terkenal mati bunuh diri. Jadi cobalah dilihat di Google, bisa dicari itu siapa saja orang mati bunuh diri yang terkenal, yang kaya, yang artis, yang cantik, yang ganteng, yang pejabat, yang lain-lainnya. Kenapa? Karena memang di fase yang pertama di alam dzar yang saya ceritakan itu adalah fase yang sebagai pembukaan sebelum kita datang ke dunia ini berjumpa dengan Allah Ta'ala yang luar biasa. Nah, ketika Allah kehendaki bahwa kita akan datang ke dunia dengan pertemuan antara sel telur dengan spermanya ibu bapak kita tadi dan mengandunglah ibu kita. Setelah kita umur 120 hari, ya, setelah kita umur 120 hari atau 4 bulan, ya, datanglah malaikat putusan Allah yang mengatakan kepada kita, "Hei bayi, kamu mau ndak akan lanjut hidup di dunia?" Mau. Ya, Allah akan memutuskan kepada kamu 4 hal. Ya, diputuskan ajalihi, ya, majalnya, kamu nanti hidup di dunia sekian tahun. Ya. Kemudian saqiyun au sa'id, kamu nanti nikmat
jaya ataupun kamu akan sengsara. Mati kamu nanti di mana? Ya, dilanjut di jodohmu siapa? Atau kamu punya jodoh atau tidak punya jodoh, itu semua di empat hal ditentukan oleh Allah. Ketika bayi itu setuju dengan keputusan Allah tadi, fanafaha fihi ruh, maka ditiupkanlah roh dalam bayi itu, maka bayi itu bisa bergerak. 4 bulan bergerak, berkembang sampai 9 atau lebih atau kurang, ya sudah sempurna. Waktu ditentukan Allah, lahirlah kita. Nah, lahirlah kita di dunia, sudah bergabung roh kita yang dulu suci, yang mengerti, yang faham tentang hakikat kehidupan dan faham tentang keesaan Allah, bergabung dengan jasad kita yang dari tanah ini. Ya, kita ini dari tanah ini, Bapak Ibu yang mulia. Ya, panjenengan kita ini jangan sombong dan takabur ya. Yang cantik-cantik ini jangan sombong dan takabur. Yang ganteng-ganteng ini jangan sombong dan takabur. Yang punya jabat-jabat tinggi jangan sombong dan takabur. Karena kita ini lempung dikatoi kabeh. Ya, lempung dikatoi. Ya, maka walaupun panjenengan ini luluran dan apa namanya, enggak tahu apa, diluluri, digosok-gosok, di ini, ya. Ini tetap saja kalau kita ini di sini ada bolotnya nanti. Kita punya baju ini mesti ada itemnya. Ada rendanya nanti sehari 2 hari gitu sudah ada. Kenapa memang kita ini tanah? Memang kita ini tanah. Tanya sama Pak Muhammad Mas Rifan ini, beliau seorang dokter. Kalau seandainya dagingnya manusia ini diambil ya, kemudian diekstrak, kemudian dipecah-pecah molekul-molekulnya, ya kandungan persenyawaan molekul yang ada di daging kita ini, itu sama dengan tanah, persis. Yang ada di tanah itu kemudian diambil kan, di situ ada es sulfur, tanah di tubuh kita ini ada es juga, ada sulfurnya juga. Di dalam tanah itu ada Fa, besi, di sini ada Fa juga, besi, sama. Di dalam tanah itu ada K, kalsium, di sini ada kalsium. Ya, di situ ada Mg, magnesium, di sini ada magnesiumnya. Walhasil Bapak Ibu yang mulia, 7 unsur tanah sama dengan 7 unsur dalam tubuh kita, persis. Jadi Allah itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar. Ya, ilmu pengetahuan mau bahas apa ya sama dengan Al-Quran. Bahkan banyak ada hal-hal yang ada dalam Al-Quran belum terungkap oleh para ilmuwan. Banyak itu. Ya, Dr. Zakir Naik itu pernah mengatakan bahwa ada 20% lebih firman Allah yang belum terungkap, belum mampu ilmu pengetahuan mengungkapnya itu. Ada 80% sudah terungkap, mereka tahu. Sama, ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi ketika bergabung antara rohani kita dengan jasad kita dan kita berkembang seperti sekarang ini, disinilah kita tergoda. Tergoda dari apa? Tergoda dari mata, ya, tergoda dari telinga, tergoda dari 7 unsur, 7 anggota tubuh kita ini yang goda. Ya, tambah 1 hati. Tapi kalau hati yang kotor karena sebab 7 ini. Mata 1, telinga 2, mulut ini 3, ya, tangan 4, kaki 5, perut 6, kemaluan 7. Ya, maka kalau panjenengan ini bisa, ya, panjenengan ini bisa membungkam, ya, membungkam 7 jalan ini dari dosa dan kemaksiatan, maka panjenengan akan dibukakan, ya, 8 pintu surga. Sebenarnya yang dibungkam itu 8, yaitu yang satunya hati tidak kelihatan. Ya, karena semuanya ini muaranya di hati sini.
iri, dengki, sombong, takabur, riya, suudzon, benci, permusuhan, ini ada di dalam sini. Nah, kalau jumlah totalnya 8. Nah, kalau jenengan bisa mengendalikan 8 hal ini kepada jalan yang benar, tidak dimasuki hal-hal yang dosa, maka panjenengan akan dibukakan 8 pintu surga oleh Allah Ta'ala. Sama, surga itu pintunya 8. Nah, pintu dosa 8 juga. Pintunya kebaikan juga 8 itu. Nah, kalau jenengan tutup pintu dosa dan buka pintu kebaikan, 8 pintu surga akan dibuka bagi panjenengan. Semua pintu itu akan manggil-manggil nama-nama macan jenengan untuk dipersilahkan panjenengan masuk dari pintu mana saja yang jenengan inginkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, rohani kita ini terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Rohani kita ini jiwa kita yang suci murni, yang ahli tauhid, ya itu terpengaruh terkotori dengan apa yang kita lihat, terkotori dengan apa yang kita dengar, terkotori dengan apa yang kita bicarakan, terkotori dengan apa yang kita perbuat. Maka nyun sewu sama sok diri saya sendiri ini Soleh Al-Jufri, jangan sok mendengarkan berita-berita yang jelek, jangan melihat berita-berita yang jelek, jangan bicara yang jelek-jelek. Itu nanti rohani kita yang bersih ini nangis, ya nangis. Ya. Maka sebenarnya ahli maksiat itu kalau tidak selak batine, itu dia menangis. Ahli maksiat itu menangis dia. Tidak mungkin. Orang pendosa itu mesti perih hatinya. Orang pendosa itu sangat rentan hatinya. Dia ini tidak bisa bahagia. Mesti diselimur-selimur saja. Karena rohani ini bersih kok. Rohani ini tidak bisa diselai. Gitu. Maka ketika Rasulullah cerita ada orang yang ahli dosa membunuh 99 orang loh. Membunuh 99 orang. Kalau sudah membunuh 99 orang berarti dia punya dosa-dosa yang lain yang mesti kecil loh. Wong dosa yang paling besar itu pembunuhan. Berarti yang namanya zina ya sudah khatam dia. Namanya minum-minuman keras, narkoba itu ya sudah fasih dia. Ya bohong, ngerampok, mencuri. Ya, itu sudah selesai semua, dilakukan semua pasti. Sampai membunuh pun 99 orang dilakukan. Tapi dia menangis di malam hari dia. Ini pendosa ini menangis, ya Allah. Sungguh jelek hambamu ini. Semua dosa-dosa apapun sudah saya lakukan. 99 nyawa sudah melayang dari tangan saya. Hamba dosa ya Allah, hamba kepingin kembali kepadamu ya Allah. Tapi bagaimana jalannya? Apakah aku mesti bisa diampuni? Apakah aku bisa bertobat? Itu dia menangis ya. Akhirnya datanglah dia kepada seorang yang saat itu pinter agama lah gitu. Disebutkan Nabi rahib atau pendeta. Tanya, saya sudah membunuh 99 orang, kira-kira bisa enggak diampuni dosa saya ini? Delalai salah menjawab dia. Wah, enggak bisa. Sudah terlalu banyak dosa kamu. Digenepi 100. Karena dia emosi, langsung ditusuk mati sekaligus. 100 mati dia. Tapi malam hari nangis lagi, ya Allah. Tuhanku, saya ini banyak dosa seperti ini. Akhirnya datanglah kepada seorang ulama dan ulama mengatakan, bisa dosa kamu walaupun sebesar memenuhi langit dan bumi, asal kamu kembali kepada jalan Allah dengan baik, kamu bertobat dengan sungguh-sungguh, pintu tobat Allah dibuka lebar-lebar. Jadi pintu tobat Allah itu ditutup 2 kali. Ya, akan 2 suasana, Pak. Kalau sudah 2 ini terjadi, ditutup. Sebelum ini 2 terjadi, tidak ditutup. 1. Bagi masing-masing kita, kalau nyawa belum sampai di sini, nyawa belum sampai di tenggorokan sini, masih bisa dibuka. Masih bisa bertobat. Jenengan punya dosa apapun, sebesar apapun, seberat apapun. Allah yabsutu yadahu fil laili
Ya, liyatuba musi'an nahar kata Nabi. Wa yubsubtu yadahu fin nahari liyatuba musi'il lail. Wa beliau mengatakan kondisi seperti itu illa qiyam sa'ah katanya. Illa qiyam sa'ah. Allah itu setiap malam membuka kedua tangannya. Artinya tangannya itu bukan tangan kita seperti kita, saya membuka rahmatnya dan pintu tobatnya. Kepada seluruh hamba-hambanya di malam hari dibuka untuk menunggu hamba-hambanya yang berdosa di siang hari. Wahai para pendosa-pendosa di siang hari, silahkan kamu datang ke saya. Mengakui dosa-dosamu dan bertobat, saya buka tanganku lebar-lebar dan saya akan ampuni semua dosa-dosamu. Dan membuka tangannya di siang hari untuk memberi pengampunan para pendosa yang dia lakukan di malam hari. Dan itu akan berjalan sampai hari kiamat. Maka kalau sudah datang hari kiamat, sudah tidak lagi dibuka oleh Allah. Yaitu apa? Ketika matahari sudah terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka sudah ditutup pintu tobat. Yang kedua, yang pertama tadi, ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, pintu tobat juga ditutup oleh Allah Ta'ala. Ya, maka Fir'aun itu ketika nyawanya sudah sampai di sini, Fir'aun tadi yang saya ceritakan, itu dia tobat. Dia mengatakan amantu bi Rabbid Harun dan Musa. Saya beriman dengan Tuhannya Harun dan Musa. Maka Allah mengatakan, al-an, baru sekarang kamu beriman wahai Fir'aun. Yang dulu-dulu kapan saya sudah kasih ingat kamu dengan 9 ayat-ayatku. Baru sekarang kamu tidak bisa. Ditutup oleh Allah. Ya, ditutup oleh Allah. Maka alhamdulillah kita masih bisa bernafas, nyawa kita mudah-mudahan masih panjang. Monggo kita bertobat bersama-sama, baik siang hari, pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Nah, Bapak Ibu yang mulia, di dunia kita yang sekarang seperti ini, kita tergoda dengan suasana-suasana yang ada di dunia ini. Jangan sampai lirihan hati, suara hati kita, suara rohani kita ini jenengan dengarkan. Ya, panjenengan pernah enggak nangis rindu dengan Allah? Ya biasanya kalau di Ka'bah kita menangis rindu dengan Allah. Ya kita bertobat menangis karena memang dekat dengan sana auranya, aura-aura. Ya memang itu adalah Baitullah ya. Kiblat kita Baitullah. Jadi kita masih ke sana. Ketarik ke sana. Ya ketarik ke sana. Jadi kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah. Mari kita bertobat dari segala dosa-dosa kita. Dan jangan sampai mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi sampai kita lupa dengan Allah. Salah kaprah itu namanya. Kenapa? Tidak bisa digantikan. Ya, jenengan jungkir balik golek apa wae. Mau pangkatnya apa saja, mau gelar apa saja, mau kekayaan apa saja. Jenengan tidak mungkin bisa bahagia kalau tidak memiliki gate connecting dengan Allah yang kuat. Jadi kunci selamat, kunci bahagia, kunci nikmat itu Bapak Ibu yang mulia, ya akrabkanlah diri kita dengan Allah, dekatkanlah diri kita dengan Allah. Sambung terus hati kita dengan Allah. Itu nikmat yang tidak pernah dikalahkan oleh kenikmatan apapun. Ya, itu kenikmatan yang tidak ada duanya sudahlah. Bapak Ibu. Dan ini dibuka oleh Allah. Tidak ada hubungannya dengan fakir, miskin, tidak ada hubungannya dengan pangkat dan rakyat, tidak ada hubungannya dengan pejabat dan rakyat, dan tidak ada hubungannya desa kota, laki perempuan, tua muda, tidak ada hubungannya. Allah itu maha adil. Siapa saja yang mau membersihkan diri dari dosa-dosanya, ibadahnya baik, jujur, suci, murni, jauh dari maksiat, jauh dari dosa, baik dengan sesama, membantu dengan sesama, baik dengan orang tua, mau tolong menolong, mau banyak tobat dan beristighfar, tahajudnya mempeng, Qur'annya walaupun sedikit tapi rutin, zikirnya, istighfarnya banyak, salawatnya banyak, sudahlah Bapak Ibu yang mulia.
jenengan akan didatangi oleh Allah. Aslinya nyambung dengan Allah. Kalau sudah nyambung dengan Allah, Bapak Ibu yang mulia, itu ya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qabil bashar. Mata jenengan tidak pernah bisa melihat kenikmatan yang seperti itu, belum pernah. Telinga jenengan belum pernah mendengar kenikmatan seperti itu. Dan khayalan panjenengan tidak pernah bisa menembus kenikmatan seperti itu. Kenikmatan berhubungan dengan Rabbul Alamin. Monggo kita berlomba-lomba. Monggo kita berlomba-lomba untuk bisa menggapai Allah. Ini satu pepatah, jenengan ingat-ingat nggih, satu pepatah. Siapa yang mendapatkan Allah, siapa yang bisa menggapai Allah, maka dia akan bisa mendapatkan segala-galanya. Dan siapa yang kehilangan Allah, dia akan kehilangan segala-galanya, dunia dan akhirat. Maka sebelum itu, monggo kita dapati Allah. Allah itu maha murah, Allah itu maha dekat, Allah itu maha baik, Allah itu yang sangat perhatian dengan kita. Manusia meninggalkan kita. Istri kita ini yang kita cintai, yang kita deketi, yang kita pelui, itu akan meninggalkan kita. Dia kadang-kadang ngambek juga, melengos dengan kita. Suami kita ini yang kata koyo-koyo, oh yo 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 oh, cinta dengan kita, dengan ini gombal. Dia juga akan meninggalkan kita. Bapak kita akan meninggalkan kita. Ibu kita akan meninggalkan kita. Anak kita akan meninggalkan kita. Kadang-kadang setelah punya istri, dia lupa dengan kita. Setelah dia punya suami, kurang perhatian dengan kita. Jangan berharap dengan manusia, siapapun. Tapi ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu yang sangat sayang dengan kita. Ada satu yang sangat perhatian dengan kita. Ada satu yang sangat membantu dan menolong kita. Ada satu yang selalu mau membantu kita tanpa pamrih. Ada satu yang sangat cinta kita, tapi kita selalu lupa dengannya. Namanya Allah Rabbul Alamin. Allah Rahman. Allah Rahim. Allah Hayyu. Allah Qayyum. Allah Hannan. Allah Mannan. Sifat-sifat yang mulia. Tapi kita tinggalkannya, ya Allah. Kita selalu lupa kepadanya. Padahal dia menunggu. Kapan kau datang kepadaku, wahai hambaku? Aku punya segala-galanya. Aku bisa menyelesaikan semua masalahmu. Masalahmu di hadapanku tidak ada artinya. Semua problematikamu di hadapanku tidak ada artinya. Apapun yang kamu anggap besar, kecil di hadapan aku. Tapi kenapa kau tinggalkan aku? Tapi kenapa engkau tidak mau mendekati aku? Tapi kenapa kamu selalu melalaikan aku? Temui aku dalam sujudmu. Temui aku dalam kemalam harian sendirianmu. Aku akan selalu menunggu doa-doamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, katakan kepada hambaku, jika mereka bertanya kepadamu tentang diriku, jawablah Muhammad, aku dekat kepada mereka. Aku dekat dengan mereka. Aku sayang kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku akan mengabulkan doa-doanya hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi syaratnya. Nurut sama aku. Nurut sama aku. Iman dan yakin dengan aku. Jangan mamang-mamang dalam percayamu. Saya ini maha kuat. Saya ini maha bisa. Saya ini maha pemberi. Jangan mamang-mamang. Dan nurut sama aku. Nanti aku juga akan nurut dengan kamu. Begitu Bapak Ibu yang mulia. Ini saat kita di dunia. Insya Allah apabila kita berjalan seperti ini, di alam berikutnya, yaitu namanya alam barzah, kita akan nikmat sudah. Selesai nikmat. Dan itulah terminal yang pertama menuju akhirat. Ya, terminal pertama menuju akhirat. Jadi orang yang selamat di kuburan, berarti dia akan selamat semuanya kesalahannya. Maka Sayyidina Utsman bin Affan itu
beliau itu kalau diceritain neraka, beliau biasa-biasa saja. Tapi kalau diceritai kuburan dan beliau lewat kuburan, mesti deprok nangis ya. Kalau sudah lewat kuburan nangis Sayyidina Utsman bin Affan, nangis geru-geru dia. Ditanya, wahai Sayyidina Utsman, kenapa kamu setiap diceritai kuburan atau lihat kuburan kamu menangis? Ini tempat terminal pertama. Ini adalah kunci. Kalau saya selamat di sini, ya saya selamat di semuanya sana. Tapi kalau saya gagal di sini, ya gagal semuanya di sana. Itulah namanya alam barzah. Setelah itu, baru nanti adalah alam akhirat. Di sana hanya ada surga dan ada neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bahagiakan kita. Mudah-mudahan Allah sadarkan kita, insafkan kita, tidak terperdaya dengan keadaan dunia ini. Kita tetap ingat kepada Allah terus dengan ibadah yang baik, tidak menuruti hawa nafsu yang tidak pernah puas ini, tidak mengikuti syahwat yang tidak pernah puas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi, dan tidak lupa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya Bapak Haji Imam Syafi'i, Ibu Hajah almarhum Sofia binti Wakiman, dan juga ibundanya Ibu Dewi, ya Ibu siapa namanya? Wulan. Bulan dari ya. Bulan. Bulan, mudah-mudahan dan seluruh keluarganya Bapak Imam Syafi'i semuanya diangkat derajatnya, Amin, amin. wafat, diampuni Amin. dosa-dosanya, digugurkan kesalahannya. Amin. Ya Allah, diluaskan kuburannya seluas mata Amin. memandang, dijadikan kuburannya terang benderang, lebih terang daripada siang hari, dan Amin. dikumpulkan arwah-arwahnya bersama arwahnya Rasulullah SAW dan Amin. para anbiya dan para salihin, Amin. dibahagiakan, dinikmatkan di kuburannya ya Allah, diampuni semua dosa-dosanya, diterima semua amal kebaikannya, dan yang ditinggalkannya insya Allah mudah-mudahan tetap diberi kebahagiaan, diberi kesabaran, dan Amin. digantikan insya Allah keturunannya yang lebih baik daripada ayah dan ibundanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan pula semua yang hadir dan semua yang mendengarkan ceramah ini semuanya terkabul hajat-hajatnya, Amin ya Rabb. panjangkan umurnya, disehatkan badannya, Amin. dibebaskan dari pandemi corona ini, Amin. sehat Ya afiat Allah. insyaallah, murah rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.